Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Anak-anak, adapun topik pembahasan kita hari ini ialah perkembangan pendidikan di Cina dan di India. Pendidikan di Cina. Pendidikan di Cina atau masa klasik, bermula pendidikan Cina kuno mencapai puncak dimulai pada dinasti Han, di mana ajaran kungfu kembali lagi diangkat dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat Cina. Yang sebelumnya, ajaran ini diberangus oleh penguasa sebelumnya. Masyarakat Cina yang menganggap pendidikan sejalan dengan filsafat, bahkan menjadi alat bagi filsafat yang mengutamakan etika, atau Muhammad Said N. Junimar Arfan tahun 1987 pada halaman 119. Anggapan ini membuat pendidikan di Cina mengiringi kembalinya popularitas aliran filsafat Konfusi di dalam masyarakat Cina. Ciri-ciri pendidikan Cina klasik. Pendidikan tidak dihubungkan dengan agama, tetapi dengan tradisi dan kehidupan praktis. Yang dihormati bukan pendeta, tetapi leluhurnya. Kedua, sejak dahulu yang menyelenggarakan pendidikan ialah negara, juga keluarga sejak tahun 2200 sebelum Masehi. Negara telah menyediakan tanah untuk mendirikan sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah dari tingkatan rendah sampai ke tingkatan yang tinggi didikan di seluruh kerajaan. Yang ketiga, tujuan pendidikannya adalah mendidik kepala-kepala keluarga yang baik, suami yang setia, anak yang patuh, pegawai-pegawai yang rajin, warga negara yang jujur dan rela berbakti, raja-raja yang arif bijaksana, tentara yang gagah dan berani. Penyelenggaraan pendidikan, pertama pendidikan di rumah, pendidikan di sekolah, dan pendidikan untuk pegawai. Konfusi, tipe pendidikan yang mencolok adalah latihan-latihan moralis seni barat tingkah laku. Bangsa Tiongkok mementingkan latihan jasmani juga kesehatan. Mereka mengutamakan soal-soal damai daripada perang dan mendapat bahwa kesehatan jiwa lebih tinggi daripada perang, dan berpendapat bahwa kesehatan jiwa lebih tinggi daripada kesehatan badan. Perkembangan pendidikan di Cina di India. Dukungan besar juga diberikan untuk pendidikan jasmani. Untuk masuk ke tingkat senior, mereka harus lulus tes yang diadakan menentukan apakah mereka bisa lanjut ke tingkat senior atau mengikuti kelas kejuruan. Di sekolah menengah senior, murid-murid memilih untuk mengikuti kelas sains atau sosial. Lulusannya diarahkan untuk lulusan ujian masuk perguruan tinggi nasional. Sekolah teknik menawarkan program 4 tahun untuk melatih siswanya. Sekolah jenis ini diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang dilatih Cina, untuk juga memiliki sistem pendidikan khusus untuk anak-anak dengan kemampuan khusus untuk mendidikan anak-anak terbelakang. Anak-anak dengan kemampuan khusus dan diizinkan untuk menempati kelas. Anak-anak dengan kemampuan terbatas akan diarahkan untuk mencapai kemampuan standar minimum. Siswa yang mengikuti ujian mendapat untuk beberapa jurusan yang dipilih. Umumnya, siswa harus menjalankan 4-5 tahun untuk mendapatkan gelar sarjana. Untuk masuk ke tingkat master dan doktoral, mereka juga harus lulusan ujian. Pendidikan di India. Pendidikan di India pada masa klasik yaitu dibagi menjadi 4 kasta, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Tujuan pendidikannya, pendidikan agama diutamakan. Dasar pendidikan adalah kitab Veda atau kitab suci orang India. Kasta Brahmana menjadi penyelenggara dari pendidikan. Mereka menguasai hidup dan hanya kasta ini yang mempunyai pengetahuan. Yang ketiga, tujuan pendidikannya adalah untuk mencapai kebahagiaan serta kesempurnaan mistik dengan ilmu pengetahuan dan adil. Pendidikan untuk kaum perempuan tidak diperhatikan kecuali untuk calon-calon penari kuil. Rabindranath Tagore adalah seorang pembaharu sosial, pendidik pujangga, ahli musik, dan ahli filsafat yang berusaha memperjuangkan kemajuan bangsanya dan memperjuangkan tercapainya perdamaian dunia. Kontribusi Rabindranath Tagore adalah pendidikan dan pengajaran. Murid belajar dengan melakukan atau mencoba sendiri. Yang kedua, agama menjadi dasar sistem pendidikan asrama. Yang ketiga, kehidupan di sekolah harus otonom, yang berhak mengatur dan memerintah sendiri atau self-government. Perkembangan pendidikan India. Menurut catatan pemerintahan Inggris,
Pendidikan adat yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat India telah hilang pada abad ke-18 dengan suatu pola di mana terdapat satu sekolah untuk setiap kuil, masjid, dan desa yang berada hampir di seluruh wilayah negara India. Bidang pendidikan yang diajarkan pada saat itu meliputi teknik membaca, menulis, aritmatika, geologi, hukum, astronomi, metafisika, dan etika, ilmu kedokteran, dan ilmu agama. Sekolah-sekolah tersebut umumnya diikuti oleh perwakilan pelajar dari seluruh lapisan masyarakat dalam kurun waktu 1779 sampai 80. Pemerintah India melalui Departemen Pendidikan meluncurkan suatu program bernama Non-Formal Education untuk anak-anak berumur kelompok 6 hingga 14 tahun yang tidak dapat bergabung dalam sekolah reguler. Anak-anak ini termasuk mereka yang putus sekolah, anak-anak yang sedang bekerja, anak-anak dari daerah yang tidak dapat akses untuk sekolah, dan sebagai kebijakan nasional pendidikan tahun 1986 merupakan satu dari beberapa sekolah. Oke, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di session berikutnya.